Awal tahun 2024, nuansa politik memanas. Tahun inilah terjadi pergantian kepemimpinan negara. Di Indonesia, pemilihan kepala negara dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan sistem pemilihan secara langsung. Tak heran, media sosial pun ramai dengan kampanye pemilu presiden. Dari kampanye santun, intelektual, adu gagasan, hingga barbar menabrak konstitusi pun dipertontonkan. Gelontoran dana fantastis diguyurkan. Semua dilakukan demi merayu hati rakyat untuk memilih kandidat presiden. Lalu seperti apakah pemilihan kepala negara dalam Islam? Negara Islam pertama tegak di Madinah yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dibuat pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW telah menggulirkan piagam atau perjanjian ini dengan suku dan penganut agama lain di kota Madinah dan sekitarnya. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berlangsung hingga baginda wafat tahun 632 Masehi. Pintu kenabian telah ditutup, namun pemerintahan Islam harus terus berlanjut. Saat itulah para sahabat berdiskusi di Saqifah Bani Sa'idah menentukan keberlangsungan negara Islam. Inilah proses pemilihan kepala negara Islam sebagai khalifah atau pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW pertama kali. Saat sebagian sahabat sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW, sebagian lagi berada di Saqifah Bani Sa'idah. Mengutip Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tarikh Al-Ummah wa Al-Mulk Hamamizada 2018 mengungkapkan bahwa setelah Rasulullah wafat, kaum Ansor melakukan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa pengganti Rasulullah sebagai kepala negara. Perdebatan sengit tak terelakkan. Bahkan ada wacana masing-masing kaum Ansor dan Muhajirin memiliki pemimpin. Umar bin Khattab saat itu tampil melerai, lalu membaiat Abu Bakar Asy-Syiddiq. Seketika suasana musyawarah menjadi tenang. Mereka pun ridho dan membaiat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama. Kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq dari tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Sebelum wafat, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ternyata telah menulis wasiat menunjuk khalifah pengganti, mencalonkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat pun menyetujui pencalonan tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibaiat sebagai khalifah dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Menjelang akhir hidupnya, Umar bin Khattab mengalami peristiwa penusukan. Akibat kejadian itu, Umar bin Khattab jatuh sakit. Berbeda dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab tidak menyiapkan kandidat khalifah pengganti. Umar membentuk Majelis Syuro sebagai lembaga yang bertugas untuk memusyawarahkan dan meminta pendapat masyarakat tentang siapa yang layak menduduki kursi khalifah berikutnya. Secara rinci, Muhammad Suhail Taqusi dalam Tarikhul Khulafa menyebutkan 6 anggota Majelis Syuro tersebut, yaitu Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, Ali bin Abi Thalib dari Bani Abdul Muthalib, Zubair bin Awam dari Bani Abdul Izzah, Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah, dan Tolha bin Ubaidillah dari Bani Tamim. Majelis Syuro berdiskusi dan bekerja siang malam untuk mendapatkan kesimpulan siapa yang dikehendaki masyarakat untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Hingga akhirnya suara masyarakat mengerucut pada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dari dua calon tersebut,
Akhirnya disepakati Utsman bin Affan sebagai khalifah. Proses baiat pun dilakukan untuk mengesahkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan memimpin negara Islam dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Setelah Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin merasa bingung, seakan-akan kehilangan tokoh yang akan menggantikan beliau. Pada situasi itu, Abdullah bin Sabah yang merupakan seorang pemimpin di Mesir mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Usulan tersebut lantas disetujui oleh mayoritas masyarakat muslim, kecuali mereka yang berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib pun dibaiat sebagai khalifah. Dari kisah pergantian kepemimpinan negara Islam, terdapat beberapa cara pengangkatan pemimpin. Pertama, musyawarah, yaitu dicontohkan saat pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kedua, penunjukan atau pencalonan oleh khalifah sebelumnya, yaitu dicontohkan saat pengangkatan Umar bin Khattab. Ketiga, melalui panitia inti dan meminta pendapat masyarakat, yang dicontohkan saat pengangkatan Utsman bin Affan. Fakta pengangkatan pemimpin dari Khulafaur Rasyidin hanya contoh beberapa uslub sebelum proses baiat yang secara syar'i mengesahkan pengangkatan seseorang menjadi khalifah. Dari semua cara pemilihan kepala negara Islam tersebut terdapat persamaan, yaitu para calon pemimpin dibaiat terlebih dahulu. Mereka dibaiat sebagai khalifah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahnya kepemimpinan negara harus melalui metode baiat dengan konsekuensi dari dua sisi. Pertama, umat siap taat pada sistem Islam. Kedua, khalifah siap menerapkan sistem Islam. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Selain itu, untuk menjadi calon pemimpin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menjadi pemimpin bukanlah hal mudah. Menjalankan amanah yang diemban, bertanggung jawab tidak hanya pada pemberi amanah, tetapi juga kepada Allah Ta'ala. Kriteria umum pemimpin kepala negara dalam Islam adalah Muslim, laki-laki, balik, berakal, merdeka, bukan budak atau berada dalam kekuasaan pihak lain, adil, bukan orang fasik atau ahli maksiat, mampu, yaitu punya kapasitas untuk memimpin. Ketujuh kriteria ini disebut juga dengan syarat-syarat in'iqad, pengangkatan. Ketujuh syarat ini tentu didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Meskipun kalian diperintah oleh seorang budak, sementara ia memimpin kalian dengan kitabullah Al-Quran, maka dengar dan taatilah dia." Hadis riwayat Muslim. Maka bagaimana dengan cara pengangkatan pemimpin saat ini? Terutama, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin itu?